Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, baik yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam penutupan sekaligus baiat yang untuk tahun ini mungkin hanya terakhir ini kita berbaiat. Sebelum nanti kita berbaiat, tolong yang terpenting adalah ketika lesan jenengan dohir itu mengucapkan asyhadu, terlebih dahulu rasa yang ada di dalam hati ini sertakan, saya bersaksi rasa ning ati iki sampeyan sebelum manjing illallah harus sambung antara asyhadu dengan illallah, antara rasa dengan urip dalam diri jenengan. Sebab yang jenengan saksikan itu bukan siapa-siapa kecuali hidup dalam diri Anda. Karena selain daripada hidup itu sudah tidak ada. Yang kedua, ketika Muhammad Rasulullah, Muhammad makhluk Anda, Muhammad makhluk seluruh alam ini, statusnya sebagai Rasulullah, utusan Allah. Artinya sekecil apapun kita sebagai makhluk bisanya melakukan sesuatu itu atas dasar diperintah Allah, digerakkan Allah, mata melihat dilihatkan Allah, telinga mendengar didengarkan Allah. Jadi hidup itu dalam dirimu. Pun iki mengke biar iso connect, sambung syahadat jenengan, persaksian sampean terhadap Allah. Nomor dua, tolong khusus yang mengikuti baiat, lebih-lebih yang belum pernah. Pemula-pemula, siapkan air 1 gelas dan sampean bawa sendiri-sendiri. Sampun paham nggih? Nggih.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram sayyulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin lahumul fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum ij'alhum min ahli suhudika ya Allah wa ahli ta'atika wa zikrika wa ma'rifatika qabla mautihim. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun sampeyan derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar diri saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya makhluk seluruh alam. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mengingkari semua persaksian saya baik di dunia sampai akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.
ya sampean nunjuk piyambak-piyambak. Sesudah kita berbaiat dan langsung disambungkan wasilah dalam diri kita oleh Allah untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kematian kita masing-masing datang. Hatta ya'tiyakal yakin. Pertama, lakukanlah tindakan uzlah atau khalwat atau meditasi atau bertapa, yang kesemuanya itu mempunyai arti mengasingkan diri dari hiruk pikuknya urusan dunia. Hal ini kedah Anda lakukan dengan cara dua macam. Pertama, lakukanlah uzlah atau khalwat secara khusus. Allah terangkan dalam hal ini di dalam surah Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Di sini ada kalimah lailan. Lailan itu jangan diartikan secara syariat itu malam seperti ini, jangan. Lailan itu artikanlah kesunyian, baik secara zahir maupun secara batin. Kesunyian dari hiruk pikuknya urusan dunia. Berarti jasad harus tinggalkan dan ruh harus tinggalkan urusan-urusan perkara duniawiyah. Masalah tempat terserah Anda. Ini sampai berapa hari? Ini sampai berapa jam? Lihat kondisi. Sesibuk apapun jasmani kita dalam rangka memenuhi kewajiban kita di rumah tangga, mesti dalam satu hari satu malam Allah memberikan waktu yang waktu itu Anda tidak repot urusan dunia. Gunakan. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Bagaimana kaifiyahnya, caranya kita khalwat di tempat yang seperti itu, yang sepi seperti itu. Seperti halnya kemarin kami sudah jelaskan, mandio dulu, sucikan badanmu dari perkara najis, baik najis mutawassitoh, mukhaffafah, mutawassitoh, mughaladoh. Wis iki gak usah tak terangno, iki hukum syariat. Intine baik badanmu atau bajumu nanti waktu menjelang khalwat harus suci. Ini khusus yang tidak ada halangan seperti ibu. Ibu kan dalam satu bulan kan mesti ada jadwal lampu merah.
Ini saya tidak bahas ibu, bahas sinten yang tidak lampu merah datang. Setelah kita mandi, berwudulah. Setelah itu barulah laksanakan sholat sunnah yang miturut Anda itu penting, monggo. Setelah itu bertawasullah, bacalah Fatihah, tujukan kepada siapapun. Kemarin saya jelaskan untuk menyingkat waktu, gak usah disebut namanya, khususon para nabi, para rasul kekasih Allah. Al-Fatihah khususan kedua orang tuaku, mertuaku sampai sependur Al-Fatihah, khususon anak putuku sampai akhir zaman Al-Fatihah. Cukup. Habis itu tenangkan hatimu, cukup hatimu membaca dzikir sir dan sirul asrar. Masuk nafas kita, hati mengucap hu, keluar nafas kita membaca hati Allah. Di sela-sela hatimu membaca hu dan Allah, sertakan fungsinya dzikir sirul asrar. Sebab di dalam nafas itu ada sejatine urip sing panjenengan temui. Ini Anda lakukan tidak mengenal waktu dan tempat atau lamanya terserah. Boleh dilakukan dengan keadaan berdiri qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Khusus bagi ibu-ibu yang punya halangan dan bapak aras-arasen adus krono adem, ya cukup langsung duduk lan berbaring, langsung memfungsikan dzikir sir dan sirul asrar. Yang terpenting ketika saat dzikir itu uripe rasa iki lho Pak, bangune rasa, prakteke rasa di dalam hati jenengan. Hanya sebab dengan rasa inilah tali menyambungkan diri langsung datang wujude Allah di dalam diri jenengan sing nguasai napas tersebut. Ingat pesan saya, jikalau dalam perjalanan sampai kholwat ini Allah buka alam kasaf, Anda jangan pernah takut dan berhenti. Apapun yang diperlihatkan Allah. Contoh, jenengan bertemu sosok yang persih dirimu. Contoh, jikalau Anda ada sosok yang memang tidak pernah kau lihat, apakah sosok ini menakutkan atau tidak, jangan pernah goyah. Jikalau contoh lagi, kau melihat ruhaniyahmu Allah keluarkan dari jasadmu naik ke atas, kamu jangan pernah takut. Bisanya Anda tidak takut, namanya dzikir sirul asr di Syu'aul Basirah itu Anda pegang. Fungsi di dalam Syu'aul Basirah itu adalah tidak ada satu keyakinan dalam diri Anda bahwasanya semua apa yang ditampakkan oleh Allah berupa makhluk sejatinya itu ada sang yang berperan di balik itu semua, kecuali hanyalah Allah. Udah. Urusan nanti dikembalikan lagi atau tidak, jangan diurus. Jikalau enggak kembali, sudah dimusyahadah gak pulang-pulang, biarin ucapno alhamdulillah. Yaiku jenenge innalillahi wa inna ilaihi
Nek mati ning pondok ya tak kubur ning pondok. Nek keluargane ngijini ya monggo, nek harus dibawa pulang ya gawa pulang. Lah nek sing mati ning omah pingin dikubur ning pondok, monggo sepanjang kuburane ning pondok masih ada. Nggih, masih cukup. Sing jelas jane cukup mawon. Carane apa? Ditumpuk. Gak mungkin sampean protes. Enak to ning jero jawagongan ngombe kopi rokokan. Sing wedok tak tumpuk ambek wedok, sing lanang tak tumpuk ambek. Carane sing mati dhisik delena wisor biar kejoboran kaya iwak lele, ngoten. Bon. Itu yang pertama. Jadi yang ada halangan haid jangan kau tinggalkan. Khalwat khusus. Cuman hukum syariati gak usah dilakoni. Seperti halnya jenengan tadi wudu, sholat, wis gak usah. Tawasul, wis gak usah. Langsung nyemplung ning bahrul khalwat, bahrul uzlah, segara lautan peniadaan. Jadi khalwat itu maknanya meniadakan selain Allah. Pun satu. Nomor dua, bentuk khalwat uzlah yang kedua adalah jasmaniah sampean masih berurusan, berinteraksi, ngurus urusan babakan dunia. Tetap sampean lakukan khalwat ini di tengah-tengah kerja, di tengah makan, di tengah apapun. Carane wis gak koyok, tidak seperti yang di atas tadi. Adik atus dulu, ndak. Wudu gak usah. Tawasul dulu ora usah. Langsung saja hati sampean melakukan sirul asrar. Gak usah sir, dikir sir, ra usah. Jikalau itu perlu dikir sir pada saat jenengan jasad interaksi ambek urusan makhluk, rapopo. Bila mana cukup jenengan mudah fungsi sirul asrar dalam hati sampean iki bisa berkembang, cukup sirul asrar berangkat su'aul basirah. Nanti untuk sampai ke ainul basirah bertemu Allah, urusan Allah dewi. Ingat, la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi bihi. Jangan pernah sampean baeno sembrono tentang masalah dzikir ini. Sekalipun ketika Anda dzikir di su'aul basirah, belum jebus-jebus saja, belum sampai-sampai saja terhadap ainul basirah, yaitu bertemu Allah, jangan pernah Anda berputus asa. Ingat, dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah sampun berjanji, barang siapa yang hatinya ingin bertemu aku, kata Allah, bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah janji dalam waktu yang sudah ditentukan tentang masalah ainul basirah sampai hakul basirah, pertemuan itu mesti terjadi. Wis iku urusannya Allah sudah. Wis kapannya dan umpama diletakkan di musyahadah kemakrifatan Allah itu berapa menit, berapa detik, berapa jam, pada waktu saat itu urusannya Allah. Cukup jenengan berupaya membangun dzikir rasa tadi untuk sampai ke makrifat Allah. Bon, itu yang pertama. Apa yang harus kita lakukan sampai akhir hayatku? Yang kedua, tolong niki sing sempat, karena di situ sarahnya masalah khalwat itu birriyadati wal azkar. Di samping jenengan iki nggih coki zikir,
Ngejoki dzikir dasarnya di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 256. Wujud dzikir dasare hujai dalam surat Al-Ahzab ayat 4142 dan atau ayat surah Al-Insan ayat 2526. Itu hujah dasar kita melakukan dzikir iki. Anda dasar nyata, ada dalil nyata. Biasanya kan ditakoki ngoten ya toh. Ini jawabannya. Yang kedua, birriyadhah, jasadmu kudu riyadhah. Sing biasa tangkine gede-gede lho Pak ya. Ngerti tangki nggih? Kendile sampean iku lho sing ketoke gede. Mohon maaf lho. Dikurangi mangane, kurangi. Belajar poso, sing maksud poso iku aja mangane gak luwe, aja ngombene gak ngelak, aja turune gak ngantuk. Di saat itu dzikir tersebut digejoki terus. Ini enggak berbicara tentang poso weton. Posone enak, gak mangan nek gak luwe, gak ngombe nek gak ngelak, gak turu nek gak. Jari sing wong wedok-wedok sing biasa nyemil, mateng aku rek ngeten. Urusan makanan hanya satu, jauhi mana makanan yang diharamkan, mana minuman yang diharamkan, jauhi. Wis itu. Ini apa yang Allah pesankan terhadap diri panjenengan cuman dua tadi. Birriyadoti wal azkar. Wal azkar berarti kholwate, riyado berarti posone. Al azkar berarti perilaku roh, riyado berarti perilaku jasmani. Su'ilu nek mati cek abot-abot pikulan. Kulo tak poso mawon, poso Dawud, monggo. Kulo niki nek mboten weteng kulo niki kenging mah kena lambung lah gitu. Kata dokter kalau tidak nyemil suwakit, memang nggih sakit. Lah bagaimana ngadepi posisi seperti itu? Ada dua cara. Pertama, sampean ikuti petunjuk saking dari dokter bagaimana. Kan disuruh mangan terus. Mangane titik-titik lah ngoten ya. Monggo nderek ngoten silakan. Wonten sing ati bersih kekeh. Poso iku obat. Luwe iku obat. Ben tak tanggung rasa lara iki engko. Urusan bongko, urusan Gusti Allah. Nek ati wis kaya ngono, saya enggak menyalahkan Pak. Tapi aku yakin Gusti Allah gak goblok. Ngerti gak goblok? Gak mungkin jenengan sedo sadurunge iku mripate ati gak dibuka Allah, gak mungkin. Sebab janjinya Allah seperti itu. Bahkan kebalikannya, bagi orang-orang qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, orang-orang yang mendustai bertemu terhadap Allah di dunia ini, maka dia akan kecewa, menemui kekecewaan di kemudian hari. Mana kemudian hari? Hatta idza ja'athumus sa'ah baghdatan, yaitu ketika saat perkara yang mengagetkan itu datang, itulah kematian. Baru sadar, disitulah kekecewaan yang luar biasa, sudah tidak bisa ditolong lagi. Gak ada kesempatan sudah, karena pintu tobat sudah ditutup. Berarti jenengan melakukan birriyadhah wal azkar niki, satu sisi itulah wujudnya taubatan nasuha. Ada yang tanya, saya ini perilaku saya molimo,
Apakah bisa dan diterima oleh Allah untuk bertemu Allah? Bisa. Justru lebih mudah Anda yang seperti ini daripada mereka yang secara jasmani tidak pernah maksiat, tapi hatinya tiap saat dan waktu maksiat. Mudah niki. Luwih gampang jebolane wit-witan sing lagi tukul daripada wit-witan yang sudah tumbuh rempayak nih Wak. Wih susah niki. Apalagi yang namanya ringin wis rempayak. Ngedeno ya apa awakmu jebol. Oh wangel. Kadang-kadang bego lho gak mampu. Kadang-kadang. Ngono iku jarene ngomong wonten wingit niki. Wonten penungguhe. Lah ngoten nggih. Ndasmu ngono ah. Iku saking kuwate. Oyote kadung gecokan ambek bumi. Gambaran maksud wong sing gecokan rapet hukum syariat, mohon maaf, sementara hukum hakikat itu tidak diterima alias ditolak, niki lho wangel. Polangeli. Saya bisa bicara seperti itu 24 tahun buktekno langsung terhadap umat di antara panjenengan sedoyo. Pertama yang membantah tentang ilmu tasawuf, ilmu tauhid, mulai dari la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, pertama kali sing membantah iku ahlul kitab. Nggih. Bayo. Artine orang yang sudah kekandelen sarengate ikulah sing ra gelem. Tapi bukan berarti gak gelem loh ya. Nggih gelem, tapi nunggu proses yang sangat panjang. Justru yang paling mudah jenengan iku lho sing syariate di rata-rata di bawah 50%. Apa maneh sing 10%? Jebolane gampang makrul ngoten. Estu pun niki hal yang terpenting ya harus kami sampaikan. Pun sampai cekel rapet keterangan ini, bab masalah baiat sudah selesai atas permintaan jamaah kemarin lewat pertanyaan apakah suk sik ngaji. Ya, tapi sistemnya ngaji suk mboten kados biasai. Biasai langsung tak buka maksudnya tak waca Indonesiane, besok mboten. Coba tak tawarno koyok ning pondok tak balah jadi kitabe mushaf niki. Jadi kitabe masih berbentuk mushaf atau jamae suhuf pretel.